seberapa realistis sih program petani milenial? Nah, sebagai orang yang tinggal di desa dan udah biasa ngelihat kehidupan bertani, gua bisa bilang kalau tani itu kayak udah jadi bagian dari budaya sehari-hari orang-orang di sini. Tanah ada, air juga ada, tinggal gimana memanfaatinya dan mau nanam apa. Tapi di balik itu semua ada juga masalah yang sebenarnya bisa dibilang serius nggak serius, kayak pupuk yang dibatasin sama pemerintah. Ya mungkin niatnya sih biar lebih mudah buat ngontrol gitu. Tapi hal itu justru malah bikin beban buat petani yang udah susah-susah nyari penghasilan dari lahan mereka. Lalu satu hal lagi yang bikin gua heran adalah kenapa makin kesini makin banyak pemuda yang nggak tertarik sama sekali sama pertanian. Dan gua sebenarnya juga iya sih. Apalagi sekarang tuh sebenarnya banyak banget peluang-peluang kerja di kota ataupun bahkan di online juga yang ngebuat kita lebih tertarik buat nyoba hal-hal baru yang tentu saja bukan pertanian. Tapi di sisi lain, di saat pas banget pemerintah datang bawa program petani milenial dengan janji penghasilan minimal 10 juta per bulan, gue jadi mikir dan tentu saja agak tertarik. Dan program ini tuh seolah mau ngebuat kita dan ngeyakinin kita kalau dengan bertani itu bisa jadi jalan buat kita hidup sejahtera. Kalau kita melihat kondisi di negara lain tuh banyak petani yang sebenarnya sukses, mereka sejahtera, mereka punya lahan, punya alat-alat canggih, bahkan hidup mereka udah kayak di level yang bisa dibilang makmur. Tapi di Indonesia, di tempat gua khususnya, kondisi petani itu justru jauh banget dari kata ideal. Gua kasih contoh aja di desa gua ini, yang mayoritas orang-orangnya itu pada pertanian salak gitu. Nah, gimana logikanya coba? Kita bisa ngidupin keluarga dari hasil pertanian salak kalau harga salak aja cuma 1.000 per kilo, dan itu pun cuma pas lagi panen raya aja. Dan kalau nggak panen raya ya memang harganya bisa 2.000, 3.000. Tapi itu pun nggak semua kebun atau semua pohon salak itu berbuah banyak. Nah, jadi nggak bisa tiap bulan tuh bisa buat dapetin uang gitu buat petani salak. Belum lagi harga pupuk yang makin mahal tiap tahunnya. Ya emang sih kalau pohon salak itu nggak dipupuk ya masih bisa tetap hidup. Tapi ya kalau cuma gitu, apakah ini udah cukup buat dibilang sebagai petani yang benar? Buat yang mikir pertanian itu simple, coba deh datang ke kebun-kebun salak atau kebun apapun gitu. Lo bakal lihat langsung gimana petani mesti ngurus tanaman, ngitung biaya, ngatur waktu panen, samping itu untung rugi. Dan dari situ bakal kelihatan gitu kenapa banyak pemuda yang akhirnya males gitu buat nerusin bertani. Nah, masalahnya tuh nggak berhenti di situ aja. Ada salah satu hal lagi yang bikin gue makin bingung. Kenapa harga salak tuh bisa naik turun? Apakah ada orang-orang di balik layar yang bisa ngatur harga buah-buahan? Ya walaupun di sisi lain supply and demand itu jelas ngaruh banget ke harga buah-buahan ya. Tapi ya kenyataannya banyak juga hasil pertanian yang kayaknya bisa diatur harga-harganya oleh orang-orang tertentu. Bahkan nggak cuma ke petani, ke pengepul juga bisa mereka kena praktek-praktek kayak gitu. Gimana petani di desa bisa punya penghasilan yang stabil kalau gini? Ini tuh yang sebenarnya bikin petani-petani tuh pusing. Mereka tiap kali panen jadi was-was. Takut nggak laku, takut rugi, takut harganya murah. Dan itu sebenarnya tekanan mental banget buat para petani yang sebenarnya nggak perlu. Oke, balik lagi ke topik. Sebenarnya realistis nggak sih program petani milenial ini dengan kondisi seperti sekarang dan citra petani yang udah dianggap sebagai uang cilik? Ya, mari kita bahas. Program petani milenial. Kementerian Pertanian lagi banter banget tuh buat promosi program ini sebagai prioritas pemerintah. Katanya sih program ini nggak cuma buat menarik minat generasi muda, tapi juga buat mendukung visi besar Presiden Prabowo dalam hal swasembada pangan. Nah, kalau program ini bisa berhasil, mungkin dampaknya bakal keren banget buat Indonesia. Tapi jujur aja, buat gua pribadi, yang paling menarik ya pasti soal duitnya dulu. Dan dengar angka 10 juta per bulan itu kayak menurut gua suatu pancingan dan angin yang seger banget. Dan Pak Menteri juga bilang setiap anak muda yang gabung ke program petani milenial bakal bisa dapetin penghasilan minimal 10 juta per bulan. Bahkan katanya udah ada sekitar 20.000 orang yang daftar dari target 50.000 peserta. Dan ini menurut gue nunjukin banget bahwa sebenarnya minat buat petani itu emang udah ada, asal intensifnya itu jelas. Tapi faktanya
sektor pertanian di Indonesia sekarang tuh emang udah dalam kondisi yang bisa dibilang gawat nggak gawat. Berdasarkan sensus pertanian tahun 2023, selama 10 tahun terakhir, jumlah petani itu cenderung menurun sekitar 7,42% dari yang tadinya 31,7 juta orang pada tahun 2013 sekarang menjadi 29,34 juta orang di tahun 2023. Dan yang bikin gua tambah miris, dari 29 juta petani itu sebagian besarnya itu adalah generasi yang udah dibilang sepuh gitu. Sekitar 42% itu generasi X yang usianya antara 43 sampai dengan 58 tahun, dan petani yang usianya 55 sampai 64 tahun malah meningkat sebanyak 3,39% dalam 10 tahun terakhir. Bahkan yang usianya di atas 65 naik 3,4%, dan itu kebandingan banget sama jumlah petani milenial yang usianya 27 sampai 42 tahun yang justru menurun. Dan artinya memang minat buat kesana terutama generasi milenial ini cukup berkurang. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Alasan utamanya ya tantangan struktural yang dihadapi oleh petani-petani kecil. Banyak yang merasa profesi ini tuh nggak memberikan jaminan hidup yang layak, dan gua agak setuju sih. Kalau biaya produksi kayak beli benih, bibit, pupuk, atau alat-alat yang menunjang buat pertanian itu naik, tapi harga panen seringkali naik turun dan gak stabil. Gimana coba petani mau sejahtera dan mau maju? Ini tuh ngebikin generasi muda kita jadi mikir 2 kali gitu buat jadi petani, karena ngerasa gak ada keuntungan yang jelas gitu. Kondisi ini tuh bikin mereka lebih memilih pekerjaan lain yang lebih pasti hasilnya, dan yang bikin mereka jadi lebih tenang secara finansial. Balik lagi ke program petani milenial dengan janji-janji yang besar. Apakah program ini beneran bisa mengatasi masalah di sektor pertanian? Kalau menurut gue pribadi sih tidak segampang itu ya. Jadi 10 juta per bulan mungkin bakal menarik banget buat generasi muda, terutama gue gitu. Tapi itu menurut gue cuma buat sementara waktu. Dan itu pun menurut gue juga tidak menyentuh kepada pokok masalahnya, akar masalahnya, ataupun inti dari masalah petani ini. Karena masalah utama dari profesi ini adalah ketidakseimbangan antara biaya produksi dan harga jual hasil tani. Kalau ini nggak dibenahin atau nggak dibeneri, program petani milenial mungkin cuma bakal jadi beban aja buat anggaran negara karena ketergantungan sama yang namanya intensif. Selain itu, dengan janji gaji yang tinggi, ada potensi buat program ini disalahgunakan juga. Kayak contohnya program yang udah berjalan aja, program prakerja atau kartu prakerja. Dan buat di daerah gua sendiri itu malah nggak efektif dan sungguh sangat-sangat parah sih menurut gua. Masa ada program pemerintah yang ada calonnya? Nggak pas banget gitu. Jadi dengan hal ini ada juga kekhawatiran kalau program ini nanti malah nggak tepat sasaran juga sih. Dan sebenarnya solusi dari masalah petani itu menurut gua cukup sederhana dan cukup simpel. Ya walaupun nyatanya buat pelaksanaannya di lapangan ya nggak segampang itu sih. Misalnya aja nih, pemerintah bisa banget buat kebijakan yang memudahkan petani buat dapetin alat ataupun bahan produksi, dan pemerintah juga bisa buat ngasih edukasi yang lebih baik soal pertanian biar petani-petani itu nggak cuma bisa bercocok tanam dengan teknik yang benar, tapi juga ngerti strategi pemasaran pertanian dan strategi-strategi yang bermanfaat di bidang pertanian ini. Dan yang nggak kalah penting, solusi buat mengatasi masalah pertanian ini ya dengan membuat kebijakan yang melindungi harga hasil tani. Kalau harga hasil pertanian udah stabil, petani nggak perlu lagi khawatir soal untung rugi yang nggak jelas ini. Tentu saja minat generasi muda buat ngelirik sektor pertanian atau dalam arti buat bertani makin meningkat dong. Tapi ya di lapangan buat ngejar ini ya emang nggak segampang itu sih. Makanya masalah utama ini nggak cuma ada di jumlah petani aja, tapi juga di pendapatan mereka. Banyak generasi muda yang akhirnya males terjun ke dunia pertanian karena ngerasa sektor itu nggak bisa ngasih kehidupan yang layak buat mereka. Dan nggak ada juga jaminan soal harga panen yang stabil. Dan kita semua tahu lah, permainan harga yang nggak jelas yang tentu saja bikin petani buat cuma susah buat maju, tapi pusing karena mikirin untung rugi. Nah, lalu soal 10 juta per bulan tadi, gimana sih sebenarnya? Jadi bukan digaji 10 juta per bulan ya guys ya. Ini tuh lebih ke proyeksi penghasilan minimal buat yang gabung
ke program petani milenial. Mungkin buat mereka yang gabung ke program ini bakal dapat fasilitas kayak alat mungkin, atau pelatihan, bahkan mungkin modal juga. Kalau menurut gua, kalau misalnya sebagai petani mau menghasilkan 20 juta per bulan ataupun lebih mungkin, ini tuh bisa banget. Tapi itu semua ya harus kembali lagi ke masing-masing orang gitu, dan masing-masing situasi di lapangan. Bukan berarti semua itu bisa berjalan otomatis dan langsung makmur ya. Dan kembali lagi gua tekanin, ini tuh bukan nanti pemerintah gaji kalian 10 juta per bulan, tapi ini tuh semacam program kayak pelatihan dan nanti difasilitasin sama pemerintah. Jadi kesimpulannya dari masalah petani ini, selama biaya produksi nggak seimbang sama harga jual hasil tani dan jaminan buat harga hasil pertanian masih belum jelas, masalah di sektor ini tuh bakal jalan di tempat terus. Jadi buat pemerintah ini ya, kalau emang jenengan-jenengan ini serius mau benahi pertanian, coba deh ambil tindakan yang nyata. Berani nggak buat nangkepin oknum-oknum yang suka ngatur-ngatur harga buah-buahan atau harga hasil pertanian ini? Berani nggak? Atau mungkin berani nggak panjenengan ini buat ngebuat kebijakan yang benar-benar pro sama petani, tapi nggak cuma buat branding jenengan aja. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini. Soalnya kalau kelamaan bahaya kan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar. Gua Radianto, sampai jumpa di video berikutnya.